Selanjutnya kita bahas tentang generator DC tipe seri. Ya. Jadi generator tipe DC tipe seri ini adalah generator yang kumparan jangkarnya dihubungkan secara seri terhadap kumparan armaturnya. Pada gambar ini bisa kita lihat di bagian sini, ini adalah rangkaian untuk kumparan armatur, sedangkan di sebelah sini ini adalah rangkaian untuk kumparan jangkarnya. Ya, dimana EA ini adalah tegangan yang dibangkitkan, RA ini hambatan pada kumparan armatur, RS ini adalah hambatan pada kumparan jangkar, dan LS ini adalah belitannya atau medan belitan yang nantinya akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini terhubung di sini, ini adalah VT-nya, ini positif dan negatifnya atau tegangan terminalnya, outputnya lah. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya, IA sama dengan IS sama dengan IL. Kenapa? Karena di sini tidak ada percabangan nih. Jadi arus yang dari armatur atau IA ini kemudian keluar masuk ke masuk ke kumparan jangkar, di sini IS, kemudian nanti baru keluar nanti akan menghasilkan IL, arus line. Jadi IA sama dengan IS sama dengan IL, arusnya sama, yang keluar dari armatur kemudian masuk ke kumparan jangkar dan nanti akan keluar menjadi arus line, itu sama. Kemudian untuk VT-nya rumusnya adalah VT sama dengan EA dikurang IA dikali RA plus RS. VT ini adalah tegangan terminalnya, sama dengan EA ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh armatur dikurangi dengan penurunan atau tegangan yang ada pada kumparan armatur dan kumparan jangkarnya, sehingga tegangannya adalah IA dikali RA ditambah RS, ya. Hambatan pada kumparan armatur ditambahkan dengan hambatan pada kumparan jangkarnya, seperti ini. Kemudian untuk karakteristik terminal generator DC tipe seri ini seperti ini, ya. Jadi dia pada saat diberikan beban di mana beban ini adalah arus line, ya. Arus lainnya kita besarkan, kita naikkan bebannya, maka akan terjadi peningkatan tegangan juga, di mana di sini ada EA dan VT-nya juga akan naik terus, tapi akan ada suatu kondisi puncak di mana dia sudah tidak bisa naik lagi, tapi setelah ditambahkan beban lagi, maka dia akan mengalami penurunan tegangan seperti ini, ya. Kemudian untuk generator DC tipe seri ini biasanya itu digunakan pada generator las listrik. Jadi untuk proses pengelasan biasanya kita lihat tukang las ada yang menggunakan generator seperti ini. Jadi itu tipenya adalah generator DC tipe seri. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ini adalah cumulatively compound DC generator. Nah, cumulatively compound DC generator ini adalah perpaduan antara yang dirangkai secara seri dan paralel. Ya. Seperti ini kita lihat rangkaiannya, ada ini seri, kemudian di sini ada paralel. Nah, di sini untuk yang cumulatively compound ini gaya gerak magnet, gaya magnet yang dihasilkan, ya, induksi. Jadi kan di sana ada kumparan jangkar yang menghasilkan induksi elektromagnetik. Nah, besarnya gaya magnet yang dihasilkan ini, kalau dia cumulatively compound, dia saling menambahkan, ya. Jadi ibaratnya antara antara rangkaian seri dan paralelnya itu menghasilkan medan magnet, dan medan magnetnya itu dijumlahkan antara yang dari yang seri dan dari yang paralel. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk rumusnya IA sama dengan IL ditambah IF. IA ini adalah arus yang dihasilkan oleh armatur, sama dengan IL arus line ditambah dengan IF.
atau arus fieldnya. Nah, fieldnya ini di sini yang diparalelkannya. Jadi intinya untuk persamaan ini menggunakan hukum Kirchhoff ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, di mana arus yang masuknya dari sini IA masuk ke sini, kemudian di sini bercabang dua menjadi IL dan IF, sehingga IA sama dengan IL ditambah IF. Kemudian untuk tegangan terminalnya VT sama dengan EA dikurang IA ya, VT IA dikurang IA kali RA plus RS. Ini ada dua hambatan di sini ya. Ada dua hambatan di sini, RA plus RS. RA ini adalah armatur, S-nya ini yang untuk kumparan jangkar yang dihubungkan secara seri, sehingga rumusnya seperti ini. VT sama dengan EA dikurangi IA kali RA plus RS. Nah, kemudian untuk IF-nya yang di sini arus fieldnya yang dihubungkan secara paralel ini sama dengan VT tegangan terminal dibagi dengan RF. RF ini adalah besarnya hambatan yang ini nanti bisa diatur. Nah, sehingga gaya magnetnya ya, gaya tarik magnet yang dihasilkan ini sama dengan NF/IF. NF ini adalah jumlah lilitan pada field ini ya, kemudian dikali IF. IF ini ditambah dengan NSE/IA. N ini adalah jumlah lilitan untuk seri, NSE, kemudian dikali IA. IA ini adalah arus armaturnya dikurangi dengan gaya magnet pada armaturnya ya. Sehingga di sini bisa kita lihat kenapa disebut dengan cumulatively, ini karena saling menambahkan, di mana NF/IF ini ditambahkan dengan NSE/IA ya. Bagian yang ini yang paralel, sedangkan yang ini adalah untuk yang seri. Jadi gaya magnet yang dihasilkan pada kumparan paralel ditambahkan dengan yang dihasilkan pada kumparan seri, baru dikurangi dengan gaya pada armaturnya. Selanjutnya kita lihat tentang karakteristik terminal dari cumulatively compound DC generator. Yang pertama ini, nah jadi pada saat generator tersebut bebannya dinaikkan, maka yang kemungkinan yang akan terjadi ada dua. Yang pertama, dia akan menurunkan tegangan terminalnya ya. Jadi VT sama dengan EA dikurangi IA, di mana IA-nya ini dinaikkan, maka nilainya ini semakin besar sehingga tegangan terminalnya, kemudian ini tadi EA-nya masih tetap, dikurang nilai ini dikali ini. Kalau nilai ini IA ini meningkat, maka otomatis hasilnya adalah VT-nya akan turun. Sehingga di sini disebutkan dengan penambahan beban atau dengan peningkatan beban, maka akan terjadi penurunan terminal voltage atau tegangan terminalnya. Nah, di sisi lain dia juga bisa meningkatkan tegangan terminalnya. Kenapa? Karena rumusnya begini nih, VT sama dengan EA dikurangi IA RA plus RS, di mana EA ini adalah tegangan yang dibangkitkan. Tegangan yang dibangkitkan kenapa bisa meningkat? Karena ada peningkatan gaya magnet yang dihasilkan. Sehingga dua efek ini kan bertolak belakang, ada yang bisa menurunkan, ada yang bisa meningkatkan. Jadi bagaimana yang terjadi, mana yang lebih dominan? Nah, kita lihat ada tiga kondisi ya. Yang pertama ini ada yang disebut dengan under compound. Under compound ini artinya apa? Di sini terjadi penurunan tegangan ya. Tegangan VT kita lihat dia akan turun. Ini kalau kondisinya under compound, artinya apa? Lilitan serinya sedikit ya. Jadi ada jumlah lilitan seri, kemudian ada lilitan paralel. Nah, kalau lilitan serinya ini sedikit,
maka yang terjadi adalah undercompon. Artinya apa? Karakteristik terminalnya VT-nya akan turun pada saat diberikan beban, ditambahkan beban atau bebannya dinaikkan. Kemudian pada saat kondisi kedua ini yang disebut dengan flat compound atau VT-nya ini relatif rata, datar ya. Jadi memang dia ada kenaikan sedikit, habis itu turun lagi, tapi tidak melebihi dari pada kondisi awalnya. Ya. Ini disebut flat compound. Ini terjadi apabila lilitan serinya lebih banyak. Ya. Artinya lilitan seri sedikit lebih banyak daripada lilitan paralelnya. Tapi selisihnya tidak terlalu banyak, hanya istilahnya lebih banyak saja. Hanya lebih. Selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana jika lilitan serinya banyak sekali? Artinya selisihnya jauh gitu ya. Dibandingkan dengan jumlah lilitan paralelnya. Maka yang terjadi adalah overcompon. Artinya di sini apabila diberikan beban, dinaikkan bebannya, ditambahkan bebannya, maka VT atau ketegangan terminalnya akan meningkat terus. Meningkat, ya baru nanti akan sedikit penurunan. Tapi intinya adalah peningkatannya ini sampai batas terakhir sini pun lebih tinggi daripada kondisi pada saat sebelum dinaikkan bebannya. Ini untuk yang over compound. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengontrol tegangan terminalnya? Yang pertama adalah dengan merubah kecepatan generator tersebut, kemudian merubah field current-nya atau arus yang masuk ke kumparan jangkarnya. Jadi kalau yang pertama merubah kecepatan dari generator tersebut, jadi misalnya RPM-nya tadinya 2000, kita naikkan 3000, maka tegangan terminalnya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau kecepatan muter dari generator tersebut kita turunkan, maka tegangan terminalnya akan turun. Nah, yang kedua ini tadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur besarnya hambatan pada kumparan jangkarnya. Nah, nilai RF ini yang kita mainkan. Kalau nilai RF ini kita kecil, maka arus yang masuk ke sini juga akan semakin besar. Efeknya apa? Gaya magnet yang dihasilkan juga akan besar sehingga bisa meningkatkan tegangan yang dibangkitkan oleh armatur. Nah, akhirnya nanti akan meningkatkan tegangan terminal dari generator tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, yang kelima adalah diferensiali kompon DC generator. Jadi sama-sama DC generator yang menggunakan rangkaian seri dan paralel yang digabung. Cuman kalau yang tadi, yang cumulatively gaya gerak magnet yang dihasilkan itu ditambahkan. Nah, kalau yang di sini ini dikurangkan sehingga gaya gerak magnet yang dihasilkan itu akan lebih kecil. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada EA, kemudian RA, RS-nya, kemudian jadi EA ini tegangan yang dibangkitkan menghasilkan arus IA, dan di sini ini bagian yang di paralel dan ini seri ya. Sehingga kita lihat rumusnya, gaya gerak magnet totalnya adalah ini pada bagian NFIF ini adalah untuk yang dirangkai secara paralel ya. NFIF, N ini jumlah lilitan dikali dengan IF-nya. IF adalah arusnya. Kemudian dikurangi NSEA, ini jumlah lilitan seri dikali dengan arus armaturnya di sini dikurangi dengan IF-nya, IF ini ya, VT tegangan terminal dibagi sama dengan EA
dikurangi IA kali RA plus RS. Nah, karakteristik terminalnya, kalau IA-nya naik, ya, artinya bebannya kita naikkan, maka IA-nya juga akan naik. Ini dapat mengakibatkan penurunan pada tegangan terminal atau terminal voltage. Penurunan. Kenapa? Karena di sini rumusnya ini VT sama dengan EA dikurangi IA dikali RA plus RS. Nah, ini kalau IA-nya ini kita perbesar, kita naikkan, atau arusnya kita besarkan, maka yang terjadi adalah nilai ini semakin besar. Sehingga EA-nya tadi, EA dikurang yang ini, maka akhirnya hasilnya akan terjadi penurunan di sini, VT. Nah, penurunan juga terjadi jika kita tinjau dari besarnya dari rumus yang kedua ini ya. Jadi kalau IA-nya kita naikkan atau arus armatur yang kita perbesar, artinya beban generator yang kita perbesar, maka yang terjadi adalah nilai ini gaya gerak magnet untuk kumparan serinya juga akan semakin besar, di mana ini SE sama dengan NSE dikali IA. Nah, ini rumusnya kan ini ya. Jadi kalau nilai IA-nya ini kita besarkan, kita meningkatkan, maka nilai ini akan besar. Ini akan besar nilainya. Sehingga apa yang terjadi? Besarnya gaya magnet pada kumparan yang dirangkai secara paralel dikurangi dengan besarnya gaya magnet pada kumparan seri. Nilai ini semakin besar, maka hasilnya adalah gaya gerak magnet totalnya akan berkurang. Nah, karena gayanya berkurang, maka efeknya akhirnya akan menurunkan tegangan terminalnya. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik terminalnya seperti ini. Ini diferensial compound DC generator. Ini jika dibandingkan dengan shunt DC generator atau yang generator paralel ya. Jadi kalau generator paralel seperti ini atau shunt. Nah, kalau yang diferensial compound DC generator begini. Jadi apabila diberikan beban, ditambahkan bebannya ditingkatkan, ya, maka terjadi penurunan tegangan, kemudian bahkan sampai arusnya juga akan turun seperti ini. Ya, arusnya turun, tegangannya turun, sehingga grafiknya seperti ini. Jadi terjadi penurunan tegangan yang cukup signifikan dan bahkan sampai terjadi penurunan arus lainnya juga. Begitu. Nah, bagaimana cara untuk mengatur tegangan terminalnya? Ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah dengan mengatur kecepatan putar dari generator tersebut, kemudian dengan cara merubah arus yang masuk ke kumparan jangkar. Nah, saya kira penjelasan tentang DC generator diferensial compound DC ini sampai di sini, dan sebelumnya silakan jika ada yang ingin tanyakan. Terima kasih.